Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita ungkapkan situasi. Semangat dan keinginan serta kesungguhan melayani perlu dilengkapi dengan pengorbanan. Tanpa kesediaan berkorban, pelayanan akan menjadi sia-sia. Gereja Tuhan dan persekutuan jemaat menjadi berhasil diisi oleh orang-orang yang mau berkorban. Mari berdiri, kita beribadah kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera Kristus menyertai kita bersama-sama dalam ibadah kita ini. Dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya membuka mata hati kita untuk memahami sapaan firman-Nya. Amin. Mari kita ungkapkan litani pujian dari Kidung Jemaat 282 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Seluruh
kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami di malam hari ini. Kami datang dalam persekutuan ibadah keluarga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih jaga dan pelihara kami sampai hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman di tengah-tengah kehidupan kami. Apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami semua, agar firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri, kita mendengar firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Minta secukupnya. Itu tema dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami adalah doa yang sangat mendasar bagi hidup orang percaya. Karena di dalam doa ini langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan doa ini berisi semua aspek kehidupan lengkap manusia, serta kebutuhannya. Doa yang mengandung berbagai aspek penting bagi hidup manusia dan orang-orang percaya. Mulai dengan menyapa Allah Bapa yang ada di sorga. Itulah ungkapan penting utama. Hubungan orang percaya dengan Tuhannya, Bapa di sorga. Kemudian mengagungkan kekuasaannya dan kekudusannya. Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Juga mengharapkan kedatangannya, bahwa sesuai janjinya, dia akan datang kembali untuk kali yang kedua. Dan mengakui kehendaknya bahwa apapun yang diputuskan dan dikehendaki pasti terjadi. Mengajarkan orang percaya untuk meminta sesuatu dari Tuhannya secukupnya sesuai dengan tema renungan hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal penting yang terkandung di dalam inti doa permintaan ini. Yang pertama, mintalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau kita minta sesuatu dari Tuhan sesuai dengan keinginan kita, maka keinginan itu relatif dan tidak terbatas. Karena itu permintaan itu harus sesuai kebutuhan. Permintaan seperti ini lebih besar kemungkinan didengar oleh Tuhan. Kita boleh meminta apa saja dari Tuhan. Tapi Tuhan yang memutuskan apa yang terbaik bagi hidup kita.
Sebab keinginan itu, saudara-saudara, relatif. Belum tentu itu yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita minta sesuai keinginan kita, walaupun kita tidak butuhkan. Nah, karena itu, hal pertama yang mau diajarkan dalam doa ini ialah mintalah sesuai kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, kita minta dari Tuhan. Tetapi keputusan itu ada dalam tangan Tuhan. Jadi kalau kita boleh meminta apa saja. Tapi akhirnya Tuhan juga yang memutuskan apakah permintaan kita itu akan disetujui. Yang kedua, makna penting dari hal yang diungkapkan dalam Injil Matius 6 ayat 11 ini ialah jangan meminta sesuatu yang belum diperlukan. Ya. Jadi kalau kita belum memerlukan sesuatu, jangan kita minta itu dari Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Jadi kalau kita meminta sesuatu yang tidak kita perlukan, maka kita bisa disebut serakah. Pada hari ini menunjuk pada kebutuhan yang memang sangat diperlukan hari ini. Apa yang kita perlukan hari ini? Kita minta dari Tuhan. Sekali lagi jangan meminta sesuatu yang aneh-aneh dari Tuhan. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, supaya kita belajar untuk mampu menguasai diri dan tidak berlebihan atau boros di dalam menjalani hidup ini. Ya. Jadi kalau hidup boros, biasanya orang meminta sesuatu dari Tuhan itu berlebihan. Dan itu digunakan kadang-kadang untuk memuaskan keinginannya sendiri. Memuaskan hawa nafsunya. Karena itu belajar menguasai diri. Tidak berlebihan dalam meminta sesuatu dari Tuhan. Belajar hidup sederhana. Jangan boros dalam menjalani hidup ini. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagian besar orang alami ketidakbahagiaan. Bahkan kadang-kadang kehancuran dalam hidup ini. Karena tidak mampu menjalani 3 hal penting di atas. Tidak meminta sesuatu sesuai kebutuhannya. Dia hanya meminta sesuai keinginannya. Kadang-kadang salah digunakan. Sehingga akhirnya menjerumuskan hidupnya. Karena itu peringatan Tuhan, mintalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan itu relatif. Kadang-kadang keinginan yang tidak masuk akal, itu bisa menguasai hidup kita. Jangan meminta sesuatu yang belum diperlukan dalam hidup ini. Jangan sampai Tuhan katakan kita serakah. Kau belum memerlukan sesuatu tapi kita terus minta dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita boleh meminta banyak hal dari Tuhan. Terutama di tengah-tengah berbagai kesulitan hidup kita. Tapi Tuhan yang akan memutuskan apakah permintaan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kalau Tuhan sudah putuskan itu, jangan kita menggerutu. Apa yang Tuhan berikan kita harus syukuri. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan ajarkan kepada kita supaya belajar untuk mampu menguasai diri. Jangan lupa diri. Jangan meminta sesuatu dari Tuhan melebihi kemampuan kita. Melebihi apa yang kita butuhkan. Apa yang kita perlukan. Jangan berlebihan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Jadi hidup berdasarkan keinginan yang tidak pernah puas. Tidak pernah merasa cukup. Akhirnya orang bisa melakukan banyak pelanggaran. Kita lihat di mana-mana orang korupsi. Melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran. Bukan karena mereka tidak mampu. Mereka sudah punya kemampuan. Ada banyak berkat yang Tuhan berikan. Tapi keinginan mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka. Dan akhirnya mereka jatuh dalam penyalahgunaan kekuasaan. Mereka korupsi
Dan itu yang membawa penderitaan bagi hidup mereka. Akhirnya masuk penjara dan menderita. Ya, jadi di sini Tuhan mengajarkan kita belajar untuk mengendalikan diri. Meminta apapun dari Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Ya. Dan Tuhan katakan tadi lewat firman-Nya. Apa kebutuhan kita yang mendesak hari ini? Kita minta itu dari Tuhan. Dan itu besar kemungkinan Tuhan akan penuhi. Meminta yang belum diperlukan, akhirnya menimbun kekayaan untuk 7 turunan. Orang menjadikan hartanya segala-galanya. Itu akibat dari permintaan-permintaan yang berlebihan. Bukan kebutuhannya. Hanya berdasarkan keinginannya. Saudara-saudara, permintaan-permintaan yang berlebihan, maka orang akan menjadikan hartanya sebagai dewa dalam hidupnya. Orang ribut karena harta. Bahkan kadang-kadang orang berani membunuh karena harta. Demi harta, hubungan-hubungan saudara bisa menjadi tidak baik. Putus hubungan saudara karena uang dan harta. Banyak permusuhan terjadi karena keinginan-keinginan yang berlebihan. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah berbagai kesulitan yang ada sekarang ini, kita diajarkan oleh Tuhan dalam 3 hal penting. Pertama, belajar meminta dari Tuhan sesuai kebutuhan kita. Jangan serakah. Ingat sesama. Kita butuhkan, orang lain juga butuhkan. Kalau kita sudah meminta berlebihan, orang lain mendapat apa? Walaupun Tuhan sanggup memberikan segala sesuatu, tapi Tuhan juga menguji apakah kita bisa mengatur diri kita, mengatur permintaan kita, mengendalikan diri kita. Jadi mintalah dari Tuhan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan apabila tidak dikendalikan, bisa menjerumuskan kita dalam hidup ini. Karena manusia itu pada dasarnya tidak pernah puas. Yang kedua, jangan meminta yang belum diperlukan. Karena bisa merangsang keinginan sehingga kita menjadi serakah. Kita minta segala-galanya untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Nah, Tuhan tidak suka hal ini. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Apakah doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu berdasarkan hati yang jujur dan tulus? Atau kita hanya meminta sesuatu? Dan kadang-kadang kita menipu diri kita sendiri. Sebab saudara-saudara, kalau kita minta berlebihan dari Tuhan, dan kalau Tuhan penuhi itu, apakah kita sanggup untuk memelihara semuanya? Katakanlah kalau kita minta uang 10 miliar, sementara kita sendiri tidak mampu mengelolanya dengan baik. Bisa-bisa itu akan menjadi beban bagi hidup kita. Jadi Tuhan memberi kepada kita sesuai keperluan kita. Sesuai kemampuan untuk kita kelola dalam hidup ini. Dan Tuhan lebih tahu daripada kita. Kita minta berlebihan juga, maka akan menjadikan kita orang-orang yang materialistik. Ya. Ini yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita. Jadi belajar menguasai diri, tidak egois, dan tidak ingat diri sendiri. Ingat bahwa ada orang lain yang juga membutuhkan, sehingga kita tidak berlebihan dalam meminta apapun. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesulitan hidup kita, kadang kita meminta banyak hal dari Tuhan. Tapi Tuhan akan memberikan sesuai dengan keputusannya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Jadi sekalipun kita meminta banyak dari Tuhan, belum tentu Tuhan akan mengiyakan.
atau memenuhi semua permintaan kita. Dan kalau Tuhan belum memenuhi permintaan-permintaan kita, mungkin saja permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita belajar untuk mengendalikan diri. Sadar apa yang kita minta itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sangat singkat. Tapi Tuhan mau supaya kita belajar untuk hidup tertib. Dapat mengatur diri dengan baik. Dapat mengendalikan hidup ini. Dapat mengendalikan keinginan. Sehingga apa yang kita minta dari Tuhan itu, kita percaya Tuhan akan memenuhinya. Karena itu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Tapi itu juga sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Jadi sekali lagi, kalau banyak permintaan kita tidak dipenuhi oleh Tuhan, jangan kita menyesal. Jangan kita salahkan Tuhan. Jangan kita bilang Tuhan tidak dengar doa-doa kita. Kita harus introspeksi diri. Tanyakan diri kita masing-masing. Apakah permintaan kita itu sudah wajar? Sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan apa yang kita minta itu hanya untuk kepentingan memenuhi nafsu hidup kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita supaya kita belajar hidup lebih tertib, lebih teratur, mampu mengendalikan diri, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang terus akan memberkati hidup kita dari hari ke hari. Amin. Kita menyambut firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan ayat yang kelima. Saudara jemaat, mari kita merendahkan diri dan kita menaikkan doa syafaat. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu telah mengingatkan kami agar apa yang kami minta dari Tuhan sesuai dengan kebutuhan hidup kami dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami agar kami mampu menata diri, menguasai diri. Jangan berlebihan dalam permintaan-permintaan kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa dapat mengatur hidup kami sebaik-baiknya. Sehingga berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami dapat kami atur dengan baik. Kami tata itu untuk kebutuhan hidup kami. Sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sekalipun kadang-kadang permohonan-permohonan kami belum Tuhan tepati, tapi Tuhan mau ajar kami agar supaya senantiasa mampu mengintrospeksi diri kami. Kalaupun permohonan kami dan permintaan kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kami
Dan Tuhan ajar kami, sehingga kami bisa mengatur kembali apa yang kami perlukan dari Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 9, baik pribadi, rumah tangga dan keluarga. Tuhan memberkati mereka masing-masing. Kami berdoa untuk anggota-anggota keluarga. Tuhan jaga pelihara mereka, terutama di tengah-tengah bahaya ancaman COVID-19 yang sedang mengancam di mana-mana. Kami mohon kawalan kuasa Tuhan menyertai kami sebagai keluarga. Tuhan berkati rumah tangga kami. Berkati anak-anak kami dalam hidup setiap hari. Dalam pendidikan mereka yang masih berlangsung secara virtual. Berkati juga pekerjaan mereka. Atau mereka yang kehilangan pekerjaan karena pengaruh pandemi COVID-19. Tuhan sertai kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Jaga lindungi kami dari ancaman bahaya, sehingga kami selamat dan tidak jatuh dalam dunia ini. Kami berdoa bagi kami selaku kepala keluarga yang mungkin saja kehilangan pekerjaan karena pengaruh pandemi COVID-19. Tuhan berikan ketenangan bagi kami. Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Tuhan bantu kami sehingga kami tidak putus asa. Tidak jatuh dalam kesedihan yang berlebihan. Kami tetap berharap akan pertolongan Tuhan. Kami diberikan kesehatan. Kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang berguna bagi hidup rumah tangga kami. Tuhan tolong kami dalam hidup ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau sertai mereka. Terutama saudara-saudara kami yang mengalami sakit akibat COVID-19, baik yang dirawat maupun yang lakukan isolasi mandiri di rumah. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan sembuhkan mereka, dan Tuhan berikan kekuatan, iman dan pengharapan yang teguh, agar mereka tidak putus asa. Mereka tidak takut berlebihan, karena mereka punya Tuhan yang sangat berkuasa. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan jaga lindungi mereka siang dan malam. Kami berdoa untuk pelayanan gerejamu, terutama di tengah-tengah kesulitan ini. Tetap gereja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Mulai dari sektor-sektor pelayanan sampai di tengah-tengah jemaat. Ajar kami juga Tuhan, agar kami saling mendoakan, saling mendukung, supaya pekerjaan-pekerjaan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Sekalipun banyak kesulitan yang harus dihadapi. Kami berdoa untuk para presbiter, Tuhan berkati tugas-tugas dan pelayanan mereka. Pengurus harian majelis jemaat, ketua majelis jemaat dan pendeta jemaat, Tuhan berkati tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah berbagai kesulitan ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi mereka, agar mereka tetap mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga untuk dunia ini yang sedang mengalami penderitaan karena COVID-19. Tuhan kiranya juga campur tangan supaya penderitaan dunia ini akan diakhiri. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan para pejabat dari pusat sampai di daerah-daerah. Kami berdoa untuk para dokter dan para perawat. Tuhan berkati tugas-tugas mereka yang berat saat ini. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan dalam menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati tugas-tugas mereka. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami malam ini dalam tangan Tuhan.
Mari Bapa masuk bersama-sama kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Tuhan dengar dan terima doa kami. Yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Tuhan Sang Maha Pencipta telah menyertai dan memberkati kehidupan. Marilah dengan sukacita kita memberikan syukur atas keselamatan dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 30 ayat 5 sampai dengan 6. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Gita Bakti 79 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Sekalipun di tengah-tengah berbagai kesulitan dalam hidup ini, tapi Tuhan masih terus mengasihi kami dan memberkati kami. Kami sudah mempersembahkan sebagian yang ada pada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Dan ajarlah kami untuk senantiasa tahu memberi yang terbaik dalam hidup kami bagi Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, pulanglah dengan selamat dalam hidup sehari-hari.
dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Kini jemaat 339 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Jemaat, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, malam ini sampai selama-lamanya.